Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 9 kelas 3 KA22 Universitas Gunadarma. Anggota kelompok kami ini terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama ada Ega Sri Lestari dengan NPM 1211863. Yang kedua itu ada Malik Al-Fajar dengan NPM 1311890. Yang ketiga itu ada Nadia Wardah Budiman dengan NPM 1511869. Dan yang terakhir itu ada Sena Bayu Nugroho dengan NPM 16118594. Kelompok 9 ini akan membahas suatu materi yang ada pada mata kuliah pengantar teknik kompilasi, yaitu cara penanganan kesalahan. Sebuah kompilator akan sering menemui program yang mengandung kesalahan, maka kompilator harus memiliki strategi apa yang harus dilakukan untuk menangani kesalahan-kesalahan tersebut. Pada bab kesalahan program, yang pertama itu ada jenis-jenis kesalahan. Jenis-jenis kesalahan itu ada 3 macam. Di antara itu ada kesalahan leksikal, sintaksis, dan semantik. Kesalahan leksikal merupakan kesalahan yang terjadi karena masuknya unsur-unsur leksikal bahasa satu ke dalam kalimat bahasa lainnya. Kesalahan sintaks atau kesalahan sintaksis adalah kesalahan atau penyimpangan struktur frasa, klausa atau kalimat serta ketidaktepatan pemakaian partikel. Yang ketiga itu ada kesalahan semantik. Kesalahan semantik ini adalah analisis kekeliruan dalam memilah kata yang tepat dengan arti yang dikehendaki dalam kedudukan atau posisi kalimat. Berikut ini ada contoh dari masing-masing kesalahan. Yang pertama itu ada kesalahan leksikal. Contoh dari kesalahan leksikal ini misalnya kesalahan mengeja keyword. Contohnya itu then ditulis menjadi them. Untuk kesalahan sintaks itu misalnya pada operasi aritmatika yang kekurangan jumlah parasintesis atau tanda kurung. Contohnya sebagai berikut. Yang ketiga itu ada kesalahan semantik. Contoh dari kesalahan ini adalah tipe data yang salah, misalnya tipe data integer digunakan untuk variabel string. Yang kedua itu variabel belum didefinisikan tetapi digunakan dalam operasi. Penanganan kesalahan. Prosedur penanganan kesalahan ini diantaranya ada mendeteksi kesalahan, melaporkan kesalahan, dan tindak lanjut perbaikan atau pemulihan. Pelaporan kesalahan yang dilakukan oleh kompilator saat menemukan kesalahan, yang pertama itu adalah kode kesalahan, yang kedua nama dan atribut identifier, yang ketiga pesan kesalahan dalam bahasa natural, yang keempat itu tipe-tipe yang terkait bila type checking. Selanjutnya, reaksi kompilator pada kesalahan. Terdapat tingkatan reaksi saat kompilator menemukan kesalahan. Yang pertama, ada reaksi yang tidak dapat diterima atau tidak melaporkan error. Di dalamnya terdapat kompilator crash, yaitu berhenti atau hang, lalu looping, di mana kompilator masih berjalan tapi tidak pernah berakhir karena looping tak berhingga atau indefinite atau unbounded loop. Selanjutnya, menghasilkan program objek yang salah, di mana kompilator melanjutkan proses sampai selesai, tapi program objek yang dihasilkan ini salah. Nah, tentu ini berbahaya jika tidak diketahui pemrogram karena baru akan muncul saat program dieksekusi.
Yang kedua, ada reaksi yang benar tapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Di sini, kompilator menemukan kesalahan pertama, lalu melaporkannya, lalu berhenti. Nah, ini bisa muncul bila pembuat kompilator menganggap jarang terjadi kemunculan error dalam program, sehingga kemampuan kompilator untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan hanya satu untuk setiap kali kompilasi. Nantinya, pemrogram akan membuang waktu untuk melakukan pengulangan kompilasi setiap kali terdapat sebuah error. Yang ketiga, ada reaksi yang dapat diterima, yaitu reaksi yang sudah dapat dilakukan, di mana kompilator melaporkan kesalahan atau error dan selanjutnya melakukan pertama recovery atau pemulihan, lalu melanjutkan menemukan kesalahan atau error yang lain bila masih ada. Kedua, dia melakukan repair atau perbaikan kesalahan, lalu melanjutkan proses translasi dan menghasilkan program objek yang valid. Kebanyakan kompilator dewasa ini sudah memiliki kemampuan recovery dan repair. Terakhir, yang keempat, ada reaksi yang belum dapat dilakukan, yaitu kompilator mengoreksi kesalahan lalu menghasilkan program objek yang sesuai dengan apa yang diinginkan pemrogram. Nah, di sini komputernya dia sudah memiliki kecerdasan untuk mengetahui maksud dari pemrogram. Tetapi, tingkatan respon ini belum dapat diimplementasikan pada kompilator yang ada dewasa ini. Lalu ada yang namanya error recovery. Tujuan dari error recovery ini adalah mengembalikan parser ke kondisi stabil supaya bisa melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Dalam strategi error recovery ini ada dua. Yang pertama, mekanisme ADHOC dan Context Sensitive Recovery. Untuk yang mekanisme ADHOC adalah recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat kompilator itu sendiri atau secara spesifik dan tidak terikat pada suatu aturan tertentu. Cara ini biasa disebut juga Special Purpose Error Recovery. Lalu ada Context Sensitive Recovery. Context Sensitive Recovery ini berkaitan dengan semantik. Misalkan, bila terdapat variabel yang belum dideklarasikan atau undefined variable, maka variabel tersebut akan diasumsikan tipenya berdasarkan kemunculannya. Lalu ada secondary error recovery. Secondary error recovery ini berguna untuk melokalisir kesalahan. Caranya, yang pertama ada panic mode. Maju terus dan mengabaikan teks sampai bertemu delimiter. Bertemu delimiter ini misalnya adalah titik 2. Contoh, if A sama dengan 1 dengan kondisi true. Teks di atas menjadi kesalahan karena tidak ada instruksi then. Kompilator akan maju terus sampai bertemu titik koma. Lalu ada unit deletion. Menghapus keseluruhan suatu unit sintaktik. Misalnya block, exp, statement, dan sebagainya. Efeknya akan sama dengan panic mode. Tetapi unit deletion memelihara kebenaran sintaksis dari source program. Lalu ada syntax directed recovery. Dalam syntax directed recovery ini melakukan recovery berdasarkan sintaks. Contoh, ada program begin A sama dengan A plus 1, B sama dengan B plus 1, C sama dengan C plus 1.
N. Kompilator akan mengenali sebagai dalam notasi BNF, begin, statement, tanda tanya, statement, titik koma, statement, N, titik koma. Tanda tanya akan diperlakukan sebagai titik koma. Error repair. Di dalam error repair ini, memodifikasi source program dari kesalahan dan membuatnya valid, sehingga memungkinkan kompilator untuk melakukan translasi program yang mana akan dialirkan ke tahapan selanjutnya pada proses kompilasi. Mekanisme error repair. Mekanisme error repair di sini ada SOC, recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat kompilator sendiri atau spesifik. Untuk syntax directed repair menyisipkan simbol terminal yang dianggap hilang atau membuang terminal penyebab kesalahan. Contoh, while A lebih besar dari 1, I sama dengan I plus 1. Kompilator akan menyisipkan do karena kurang simbol do. Contoh lain, prosedur increment. Begin, X sama dengan X plus 1, N. Terdapat kelebihan simbol N yang menyebabkan kesalahan, maka kompilator akan membuangnya. Context sensitive repair. Perbaikan dilakukan pada kesalahan tipe identifier. Diatasi dengan membangkitkan identifier dummy. Misalkan var A string, begin, A sama dengan 0, N. Tipe konstanta di atas dengan membangkitkan konstanta baru dengan tipe yang tepat. Spelling repair, memperbaiki kesalahan pengetikan pada identifier. Misal, while A sama dengan 1, do. Identifier yang salah tersebut akan diperbaiki menjadi while. Terima kasih, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan untuk materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.